Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Aurel Fairunisa, absen 5 dari kelas 12 IPS 2. Dan di sebelahku, Hai, aku Belva Marita Azza dari kelas 12 IPS 2 absen 7. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mau membahas negara maju dan negara berkembang. nah kali ini kita akan membahas negara maju terlebih dahulu. Nah, Belva, apa yang kamu ketahui tentang negara maju? Negara maju yang saya ketahui adalah negara dengan target pembangunannya di skala bidang itu sudah maju. Jadi dari kayak kualitas pendidikannya itu sudah mencapai tingkat tertinggi. Jadi kayak masuk ke beberapa top dunia gitu. Terus kalau dari bidang ekonominya, dari segi sarana dan prasarana itu sudah mulai tersebar dan memadai di setiap penjuru negaranya. Nah, kalau menurut Uril, negara maju itu yang seperti apa sih? Menurut aku negara maju itu yang memiliki standar kualitas hidup yang tinggi, kesejahteraan hidup yang tinggi, kemudian masyarakatnya itu sudah beradaptasi dengan teknologi. Nah, menurut kamu contoh-contoh dari negara maju itu apa aja? Contoh-contoh dari negara maju yang aku ketahui contohnya kayak Swiss, Singapura, Jerman, Korea, dan Cina. Kalau menurut Mbak Udin? Kalau setahu aku sih kalau di Asia ini ada salah satunya yaitu Singapura. Nah, gimana kalau kita bahas Singapura? Oke, Singapura sebagai negara maju. Nah, Oke, sip. let's go. Nah, Singapura sendiri yang aku ketahui menggunakan bahasa Singlish. Nah, masyarakatnya itu banyak yang menggunakan bahasa Singlish. Bahasa Singlish itu terdiri dari Inggris, Melayu, Tamil, Hokkien, dan Kantonis. Nah, yang kedua memiliki pejalan kaki tercepat di dunia. Itu menurut penelitian Profesor Richard Wiseman. Mereka dapat menempuh dalam waktu 10,55 detik per 18 meter. Nah, selanjutnya karakteristik wilayah dari Singapura secara astronomis. Singapura terletak antara 1 derajat 15 LU sampai 1 derajat 30 LU dan 103 derajat 38 BT sampai 104 derajat 25 BT. Nah, pendapatan bulanan Singapura dilaporkan sebesar 4,146 US dollar pada bulan September 2022. Nah, terus tingkat pengangguran dari Singapura dilaporkan sebesar 1,90% pada 2022. Nah, tingkat pengangguran Singapura dilaporkan sebesar 1,90% pada 2022. 2022. Nah, tingkat pengangguran di Singapura dilaporkan sebesar 1,90% pada 2022 di bulan September. Jadi untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya bisa dilihat dari gambar di sebelah ini. Oke. Apa? Nah, menurut kamu Belva, kenapa sih Singapura itu disebut sebagai negara maju? Nah, kalau menurut aku nih, Singapura itu bisa disebut sebagai negara maju soalnya dari berbagai bidangnya. Nah, kalau diambil dari bidang ekonomi nih contohnya, Singapura itu berhasil menjadi rumah bagi perusahaan multinasional. Jadi banyak investor asing yang masuk ke Singapura untuk menanamkan saham atau investor di negara Singapura.
Terus di negara Singapura sendiri juga menerapkan sistem menasionalisasikan perusahaan-perusahaan yang swasta gitu. Nah, itu dari segi ekonomi. Kalau dari segi sosial budaya, jadi di Singapura itu kan banyak dari etnis Tionghoa, Melayu. Sedangkan untuk agamanya, agama yang dianut rata-rata penduduknya itu mayoritas menganut ke agama Buddha sama Islam. Dan untuk bahasanya, bahasa Inggris yang paling dominan. Jadi kondisi sosial budaya di negara Singapura itu beragam, sama kayak di Indonesia, jadi cenderung banyak perbedaan. Nah, terakhir nih, kalau dari bidang kesehatan, Singapura ini kalau masalah kesehatan itu mendapat top yang paling tinggi, dan karena dari sistem perawatan kesehatan yang efisien dan tersebar luas. Jadi di mana-mana di negara Singapura itu dapat mudah sekali ditemui berbagai rumah sakit dengan pelayanan fasilitas kesehatan yang memadai dan bagus tentunya. Terus dia juga negara Singapura ini menduduki peringkat ke-6 dengan sistem kesehatan dunia yang terbaik. Nah, kalau dari Mbak Uril sendiri, negara Singapura itu kenapa disebut negara maju? Nah, kalau dari segi pendidikannya, Singapura itu pendidikannya itu merupakan hal yang terpenting bagi Singapura. Nah, hal ini menjadikan Singapura sebagai salah satu negara maju dengan siswa yang terbaik. Nah, hal tersebut dibuktikan dengan standar pendidikan global yang tinggi, kemudian universitas dan fasilitas yang terbaik. Kemudian di bidang budaya ada suatu tempat namanya itu Hawker Center. Nah, Hawker Center itu semacam tempat street food gitu. Kalau di Malang itu kayak di Suhat. Di Suhat. Nah, di Hawker Center itu dijadikan tempat untuk masyarakat melakukan aktivitas bersosialisasi itu di sana. Nah, itu merupakan budaya unik dari masyarakat Singapura, bahkan diakui oleh UNESCO. Itu. Oke, selanjutnya kerjasama apa aja yang dilakukan Indonesia dengan Singapura yang kami ketahui? Yang saya ketahui ya, kerjasama antara negara Singapura dan Indonesia berarti kan sifatnya bilateral nih, kayak dua negara antara Singapura sama Indonesia. Kalau dari bidang ekonomi kan melakukan bilateral ini nih, yang tercatat yang baru-baru ini adalah bilateral BBK, yaitu Batam, Bintan, dan Karimun. Jadi Batam, Bintan, dan Karimun ini suatu daerah di Kalimantan, Batam, yang bekerja sama dengan daerah Singapura untuk membawa banyak peluang ekonomi nih contohnya. Jadi kayak kita bisa ekspor dari Batam, diekspor ke luar negeri ke Singapura seperti itu. Terus kayak jadi gerbang wisatawan asing dari daerah luar, jadi masuk ke daerah Bintan itu melewati daerah Kalimantan. Dan sehingga biasanya itu kan nanti banyak wisatawan asing yang tertarik untuk menanamkan modal di Indonesia. Nah, kalau Mbak Urul sendiri gimana? Kalau setahu aku kerjasama antara Indonesia dan Singapura itu ya kayak barusan gitu akhir-akhir ini sih, seperti menangani penyebaran virus COVID-19 bersama, kemudian ada pendidikan pesantren, nah itu meningkatkan SDM para santri, kemudian mencegah munculnya radikalisme dan terorisme, kemudian juga ada pelatihan industri 4.0 yaitu membahas kerjasama di bidang investasi dan pengembangan SDA, dan yang terakhir ada tax treaty yaitu untuk menghindari pajak berganda yang akan membebani dunia usaha, meningkatkan investasi asing dan meningkatkan sumber daya alam. Kayaknya cukup itu aja deh yang harus kita sampaikan. Jadi terbukti sudah ya, negara Singapura adalah negara maju. Nah, selanjutnya kita mau bahas negara berkembang nih. Nah, untuk bagian negara berkembang kita lanjut ke member anggota selanjutnya. Halo guys, saya akan memperlanjutkan negara berkembang. Saya sendiri Ahmad Gina Ramadan, absen 2, kanan saya Yani Muhammad Fitra, absen 35. kiri saya. Kalau saya Muhammad Akbil Rizky Daki, nomor 126. Saya akan Saya di sini akan bertanya ke Akbil. Apa sih pengertian negara berkembang? Kalau menurutku ya, negara berkembang itu negara yang belum maju. Maksudnya negara belum maju itu
negara yang masih banyak masalah kayak misalnya dari pendidikannya yang kurang, pendapatan per kapitanya kurang, sama apa itu ekonominya juga kurang. Kalau Yoni, apa negara berkembang dulu? Kalau menurut saya negara berkembang itu negara yang pendapatan per kapitanya masih rendah, terus tingkat kesehatannya rendah, tingkat pendidikannya rendah, lalu teknologinya pun juga masih rendah. Seperti itu. Terus saya akan bertanya, apa sih negara-negara berkembang itu? Contoh astagfirullahaladzim. Apa sih contoh negara berkembang itu? Contohnya itu ya kayaknya itu Timor Leste. Nah, Indonesia bisa itu. Saya. Iya, santai guys. Oke. Mau sabar. Yuk. Terus Ukraina, terus Papua Nugini, terus kayak Mesir itu maju soalnya. Ya, wis pokok itulah. Kalau menurut Akbil, apa contoh negara berkembang? Kalau di Google ya, itu ada Afghanistan, Malaysia, Mongolia, Yaman, Samoa, Zimbabwe, Bahamas, terus banyak lainnya. Kamu ini lihat Google ya? Sekali ya. Google ya kamu ya. Emang lihat Google. Oh, iya. Saya kan tidak pernah belajar. Jujur itu lebih baik ya guys ya. Jangan berbohong. Stop. Saya akan bertanya-tanya. Apa sih Yoni karakteristik negara Ukraina itu? Iki karakteristiknya berupa letak awak itu. Ngombe. Ayo. Apa karakteristik negara Ukraina itu? Secara astronomis, Ukraina itu terletak di garis 44 derajat lintang utara dan sampai 53 derajat lintang utara serta 22 derajat bujur timur sampai 41 derajat bujur timur. Dan secara historis negara ini juga pernah menjadi bagian Uni Soviet. Wow, seram sekali ya. Ngori kan? Ya. Dia. Nah, sedangkan secara geografis negara Ukraina terletak di perbatasan langsung negara lain di Eropa serta beberapa bentang alam terkenal seperti Laut Hitam. Di laut itu hitam. Ya enggak dong, bro. Namanya aja cuma Laut namanya. Hitam. Gitu. Kalau bentang alam sebagian besar landscape Ukraina itu berbentuk stepa yang subur serta dialiri oleh sungai-sungai besar. Seperti berantas. Tidak mungkin bro, namanya kak. Terus kalau keanekaragaman hayati, Ukraina memiliki keanekaragaman hayati yang cukup kaya, terutama beberapa spesies jamur, mikroorganisme, hewan dan tumbuhan. Untuk kawasan zoologi di Ukraina sendiri dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah spesies hutan yang berada di sebelah barat. Bagian kedua adalah spesies padang rumput yang berada di sebelah timur. Bagus sekali ya. Ya, Karakteristik kamu. silakan. Kalau menurut Adil Rizky ini apa karakteristik negara Ukraina menurut kamu sendiri? Tadi ada mau nambahin Yoni ya. Kan kata Yoni itu Ukraina ini dulu pernah masuk ke Uni Soviet kan. Kalau sepemahamanku dulu itu gudang senjatanya Uni Soviet itu letaknya di Ukraina. Jadi makanya akhir-akhir ini itu kan Rusia sama Ukraina itu perang. Itu buat ngerebut kembali nuklir yang ada di Ukraina atau lebih tepatnya di konspirasi? No, itu bukan konspirasi, itu sebuah fakta. Terus kalau dari kondisi iklimnya, Ukraina itu masuk ke zona iklim yang sedang, kecuali di bagian pesisir selatan di daerah Crimea. Itu maksudnya ke iklim subtropis. Suhu rata-rata tahunan di Ukraina itu dari 5,5 derajat Celcius sampai 7 Celcius dan 11 derajat sampai 13 derajat Celcius yang di bagian selatan. Sudah. Oke, itu menurut gua. Kalau menurut Gilang bagaimana? Kalau menurut saya karakteristik itu Ukraina memiliki luas wilayah total sebesar
550 km. Oke. Terus lagi bagaimana pendapatan yang bisa ya iki penduduknya untuk masalah penduduk Ukraina itu bisa di Banyak sekali yang penduduk Ukraina itu ya. 44 juta 3.380 jiwa. Ya kalau suku bangsa atau etnisnya itu biasanya di Ukraina isinya apa? Bom nuklir. Karena ini sing ndi lho. Ini Kalian besok kalau menurut Gilang sendiri bagaimana? Apa ya apa sih Bang? Suku bangsa atau etnis yang ada di Ukraina itu apa saja? suku bangsa atau etnis yang teridentifikasi di negara Ukraina tidaklah terlalu bervalisasi. Berdasarkan data, ada 2 suku bangsa yang teridentifikasi menghuni kawasan Ukraina, yaitu dominan etnis Ukraina yang jumlahnya mencapai 77,8% dan diikuti dengan etais Rusia yang etnis ya Allah etais ya Allah. Minum dulu Mas. Sudah tenang? Lanjutkan. Ya oke. Selanjutnya apa lagi? Kalau Saya pinter ini. Oh iya. Kalau untuk agama sendiri itu yang ada di Ukraina itu apa saja Mas? Mayoritas penduduk Ukraina memeluk agama Kristen sebesar 81,90%. Dari jumlah ini masih dibagi lagi menjadi beberapa aliran Kristen yang dianut, yaitu 65,4% adalah Ortodoks. Yaitu selanjutnya Kristen itu di Ukraina ada 7,1% serta sejumlah 6,5% adalah Yunani, Ritius, Katolik. Wis Mas, lek angel wis mendeke wis kok kok sampe ikut tok wis. Saya kurung soal ini saya tenang Mas. Oh iya wis. Selanjutnya Uniritius, Katolik, dan Protestan sebesar 1,9%. Selanjutnya ada bukan ada sih. Langsung. Iya. Sisanya adalah penduduk beragam Islam sebesar 1,1%. Kecil sekali ya Islam loh. Iya. Ukraina ya. Kecil. Kalau di Rusia ya Pak. Iya. Ini lah negara-negara sing rada tidak ambil Diikuti dengan pengikut Hindu yang diikuti Hindu. Iki cek lanjut tadi. Lanjut enggak? Enggak usah. Oh lanjut wis sampai Mas ya. Lanjut ya. Iya, lanjut. Diikuti dengan pengikut Hindu dan Yahudi masing-masing sebesar 0,2%. Sementara itu sisanya sebesar 16,3%. Tidak mengidentifikasi agama yang dipeluknya. Dah. Selanjutnya ada pertanyaan yang keempat. Oh Mas, cek aku kate takok. Bahasane Ukraina iku opo? Bahasa Ukraina yo ting. Oh iya, makasih Mas. Ya. Selanjutnya saya akan bertanya lagi ya sama kamu. Kamu itu bandel. Saya yang bertanya, kamu yang nanya saya. Apa sih alasan disebut sebagai negara berkembang? Apanya yang disebut negara berkembang? Berkembangnya di Ukraina. Oh, berkembang Iya. di Ukraina. Dari segi apa? Dari segi ekonomi? Ekonomi penduduk. Kalau ekonomi penduduk ya Sudah tadi ya? iya Ya, sudah. itu ekonomi lah, lanjut. Berarti kalau dalam segi ekonomi Apa cepat ini waktu nih? kapan? Nggak pulang saya ditunggu. Ya. Ukraina itu memiliki pendapatan domestik bruto atau PDB sebesar 366 miliar US dollar. Banyak ya? Menurut saya sih dikit. Dikit.
Uang saya banyak. Itu sakit dulu. Kalau mimpi tapi banyak. Oh iya. Dan dari jumlah ini 14% diantaranya berasal dari sektor pertanian. Sedangkan pendapatan per kapita penduduknya sebesar 8.700 US dollar. Selain sektor pertanian, Ukraina juga mengandalkan sektor lain untuk menunjang perekonomiannya, seperti sektor industri, tapi tidak banyak. Dah. Kalau menurut Agil, apa sih alasan disebut negara berkembang itu? Kalau dari sisi kesehatan ya, dari sisi kesehatan itu mungkin Ukraina itu bukan termasuk negara maju juga gara-gara peperangannya sama Rusia kan. Ya. Di sini kata WHO pada tahun 2020 ada 89 serangan terhadap kesehatan secara global. Ya, dan 43-nya itu ada di Ukraina dalam waktu 3 minggu setelah Rusia meluncurkan invasinya. Terus serangan yang diverifikasi di Ukraina itu telah menewaskan 12 orang dan melukai 34, termasuk 34 serangan terhadap rumah sakit, fasilitas kesehatan, 7 pada ambulan dan 10 pada personel kesehatan. Selanjutnya, Dah, apa itu aja? Ada lagi untuk Apa? di bidang pendidikan. Agama. Hah? Agama juga. Agama Itu kan juga. tadi sudah. Iya, astagfirullah. Untuk di bidang pendidikan untuk saat ini setelah Ukraina diserang oleh Rusia itu ada beberapa banyak ya sudah banyak fasilitas pendidikan, sekolah-sekolah, universitas itu hancur karena bom dan lain-lain, sehingga sebagian besar siswa yang ada itu tidak memiliki fasilitas yang mencukupi untuk belajar. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Ukraina itu melakukan solusi dengan mendirikan sekolah di bawah tanah. Jadi sekolahnya itu ada di bawah bunker gitu. Oh, bisa? Ya bisa. Bisa. Mau kasih tutup. Kasih tutur. Tanya pemerintah Ukraina. Saya lanjut. Iya, bisa. Kalau Bill, ini kalau dari sisi politiknya ya, pemerintahan di Ukraina itu pakai sistem pemerintahan republik semi presidensial. Jadi kepala negaranya itu presiden yang menjabat selama 5 tahun dan kepala pemerintahannya itu adalah perdana menteri yang jabatannya masanya juga 5 tahun. Kalau parlemen di Ukraina itu disebut dengan Verkhovna Rada. Jumlah anggota parlemennya itu 450 orang. Dalam menjalankan pemerintahan, perdana menteri itu yang megang jabatan tertinggi. Tapi dalam penunjukan materi, presiden tetap memiliki hak, yaitu memilih menteri pertahanan dan luar negeri dengan persyaratan tetap melalui persetujuan dari parlemen. apa ada lagi dari Yoni? Pak cukup? Kalau dari segi budaya, Tambahan. ya itu tadi. Kalau dari segi budaya, Ya. di Ukraina itu ada budaya tradisi yaitu tradisi Pasca. Terus ada juga tradisi seni Ukraina. Keras ya. Ini rame cuma sini. Oh iya. Nah, itu apa? Nah, seni Ukraina ini sangat terpengaruh oleh kegagalan komunisme. Komunisme ini direalisasikan oleh Stalin di Uni Soviet, terus tersebar ke Ukraina gitu. Dan kemudian di tahun 1980 diperkenalkan glasnost atau keterbukaan pada penulis dan seniman, sehingga para penulis dan seniman ini kembali bebas mengekspresikan perasaan dan karya seni sastra. Begitu. Sudah ya. Sudah. Dari Abdul apa ada tambahan lagi? Udah nggak ada. Udah capek ya. Oh iya. Bentar dulu. Ada satu lagi pertanyaan. Apa tuh Bang? Kerja. Jangan sulit-sulit Bang. Saya ada pertanyaan terakhir untuk Yoni dan Abdul. Kerjasama kerjasama apa aja yang dilakukan Indonesia dengan Ukraina? Kalau itu bukan keahlian saya serahkan pada Akbil. Silakan Akbil. Saya aslinya juga nggak ahli, tapi ini saya nemu di Google. Jadi
hubungan Indonesia dan Ukraina itu mengacu untuk hubungan bilateral selang Indonesia dan Ukraina. Indonesia ada kedutaan akbar di Kiev yang juga diperuntukkan sebagai Georgia dan Armenia. Sementara Ukraina ada kedutaan akbar di Jakarta. Kedua negara telah setuju sebagai meluaskan kerjasama di anggota perindustrian berat, militer, teknologi, pariwisata, olahraga, ekonomi dan perdagangan, serta kerjasama lainnya dengan organisasi internasional. Kalau di ekonomi dan perdagangan, pada tahun 2011 banyak perdagangan total antara kedua negara sampai 1,27 miliar dolar Amerika Serikat dan meningkat menjadi 1,32 miliar dolar Amerika Serikat tahun 2012. Neraca perdagangan di selang kedua negara telah tersedia pada Ukraina. Nilai ekspor Indonesia ke Ukraina tahun 2012 adalah 548,9 juta dolar Amerika Serikat. Sementara nilai impor Indonesia dari Ukraina pada tahun yang sama adalah 774,1 juta dolar Amerika Serikat. Komoditas ekspor Indonesia ke Ukraina di selangnya adalah minyak kelapa sawit, nikel, karet, kertas, lemak binatang, kopi-kopian, teh, plastik, biji coklat, rempah-rempah, barang elektronik, tekstil, dan mebel. Teman Mas Yu. Loh, ini mungkin soalnya di Ukraina kan juga negara yang berkembang, Ya. tapi mungkin masih majuan Indonesia kalau dari alamnya. Jadi mereka juga masih butuh kayak apa itu bantuan-bantuan dari segi SDA. Meskipun katanya kan banyak yang menjadi petani kan di sana. Iya, iya. Tapi mungkin masih rempah-rempahnya masih Apakah kalah mungkin sama Ukraina itu melakukan ekspor padi ke Indonesia? Menurutku sih mungkin aja apa itu Ukraina jadi salah satu negara yang ngekspor padinya ke Indonesia. Sedikit kayaknya. Ada lagi? Udah sih kalau di web ini udah selesai udah. Ya. Udah. Sekian dari kelompok 1. Saya sendiri mengundurkan diri dengan 2 teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung dara, burung cendrawasih. Dari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Anjay. Salam sejahtera. Evos Roar.